Oke. Apply oke. Nah, begini ya. Oh, kok masih di buku ya? Nah, ini. Nah, kalau dari controller ini tetap ya. Tetap pakai ID ya. Bentar, saya lihat dulu yang dari sequence. Nah, ini kan create. Nah, ini kan berdasarkan masukan ini ya. Nah, ini maksudnya anggota yang ini gitu ya. Nah, tapi begitu dia pindah ke sini, ke instannya ini, ya, nah, kita bisa sebut dia menjadi, nah, ketika dia pindah ke sini, ini bukan lagi apa string atau integer, tetapi sudah berupa objek, gitu ya. Nah, ini resultnya ini nanti berupa objek, create anggota ini. Kemudian create buku ini juga berupa objek, jadi objek hasil create. Ini create ini nanti milih record gitu ya, select from apa untuk jadi objek gitu ya. Nah, objek ini yang akan diteruskan kemana, ke peminjaman gitu ya. Nah, ini sudah betul insyaallah. Di controller ya masih tipenya masih begini ya. Untuk kita betulkan juga di controllernya. Controllernya. Nah, ini. Ya, nggak tahu ini ya, karena ini kan belum tahu, dia kan parameter gitu ya. Nah, return-nya itu yang akan masuk ke sini atau ke sini gitu ya. Bentar. Create ID ini. Oh iya, ini parameternya aja. Ini untuk select-nya ya, untuk select. Ini saya hapus. Oke. Ini library. Sampai sini jelas atau bingung, Rek? Jelas, Pak. Ini siapa yang rekam? Nanti saya dikasih anunya ya. Enggak, kalau bukan saya yang rekam, saya khawatir nanti saya tidak dapat rekamannya gitu. Oke, sebetulnya hampir sama dengan yang saya jelaskan kemarin, cuman kesalahan saya di video kemarin itu yang ini ya. Nah, jadi anggota ini masih bertipe seperti ini, integer dan integer. Padahal begitu dia jadi kelas peminjaman, dia mestinya membernya adalah kelas juga, gitu ya. Oke, ini komposisi. Nah, ini ya, komposisi. Kita bisa nyatakan di sini, kalau anggota 151 ya. Satu aja, sorry. Satu anggota, satu peminjaman. Kalau pinjam lagi ya berarti anggota lagi, gitu ya. Nah, ini saya belum tahu cara merubah menjadi array, karena kan satu peminjaman bisa jadi banyak ya, banyak buku gitu ya. Bisa nggak ya dibuat array ya, type buku. Apa ini ya? Oh ya, gini ya. Nah, gini. Nah, nanti ya. Jadi sekali pinjam. Nah, tapi di sini tipenya bukan array ya. Ya sudah, kita sesuaikan dengan yang ada di sini saja. Kalau di situ bukan array ya nggak usah array gitu ya. Unspecified. Oke. Kalau mau array ini mestinya array of integer ya. Jadi nangkep nggak maksud saya? Ini kan
Nah, ini view pinjam ini. Ini kan hanya satu buku ya, ID buku kan berarti hanya satu buku. Nah, kalau mau banyak, berarti ID bukunya ada array, ID buku 1, 2, 3, gitu misalkan ya. Nah, di sini juga begitu, dia membuat array, nah kemudian di sini juga akan dilakukan looping gitu ya. Akan ada buku, array of buku nanti di sini. Tapi itu nanti pusing ya, sebaiknya kita buat yang sederhana saja untuk pembelajaran, gitu ya. Oke, sampai sini jelas, Rek? Oke, ini saya simpan, nanti saya kirim ya. Kalian, saya lupa, kemarin sudah saya buat tugas belum ya? Saya lupa. Sudah saya buat tugas atau belum kemarin? Untuk upload itu. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kita coba cek ya, 1 atau 2 saja ya. Ini mesti nggak keluar loginnya. Ini ya. Kelompok apa ini? Kok nggak ada. Kalau anu dikasih judul ya, kelompok apa gitu loh ya. Kalau anggotanya, oh Spotify. Ini ada di sini ya. Oke. Ini apa ini? Ini controller apa ini? Use case apa ini, Mas? Kelompok berapa ini? 6. Apa ini? Use case pengaturan royalti ya. Pengaturan itu nggak bisa dijelaskan. Yang dimaksud diatur itu seperti apa? Menambah, mengubah, menghapus itu sendiri-sendiri loh ya, use case-nya ya. Iya, Halo? Pak. Nah, ini apa ini? Ini menambah, menghapus. Halo? Ini menambah saja, Pak. Oke, nanti dibetulkan ya. Berarti menambah royalti ya. Iya, Pak. Menambah itu maksudnya gimana? Maksudnya dapat royalti gitu, Pak? Kayak setting royalti, kayak memasukkan nilai royaltinya gitu loh, Pak. Bentar. Royalti itu kan berhubungan dengan pembuat lagu, iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti maksud kamu ini, kamu ngisi royalti pembuat lagunya itu atau bagaimana? Iya, mengisi royalti pembuat lagunya gitu, Pak. Nah, ini mana pembuat lagunya, modelnya? Kan nggak ada ini. Nangkep maksud saya ya? Iya, Pak. Jadi, ini apa sih? Ini mendapatkan laporan, melakukan set. Ini bingung ya, Menflow kamu membuat use case skenario-nya masih ambigu menurut saya ya. Kamu gabung-gabungkan semua use case menjadi Menflow, jelas ya. Kalau menambah royalti, ya berarti di sini ya tujuannya adalah menambah royalti kreator, gitu kan? Ya, Pak. Nah ini Kak, klip tab royalti. Ini juga aneh ya. Nah, ini mestinya kalau tujuannya nambah ya sampai sini saja. Jadi ini dinyatakan menjadi apa? Precondition admin berada pada halaman royalti. Nah ini di sini dilengkapi royalti itu seperti apa. Kalau begini aja kan nggak jelas toh. Nah admin mendapatkan ini enggak ya, enggak ada ini ya. 2 ini salah ya. 1 ini salah ya. Ini dianggap prekondisi ya. Nah, nah ini harus diperjelas ini. Admin menginputkan gitu kan ya.
menginputkan ID kreator, gitu kan, koma, jelas ya? Jelas atau bingung? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Nah, Pak. jadi ini masih kurang spesifik ini. Kamu nanti nggak tahu apa saja entitinya. Kalau nggak tahu entitinya, nanti kamu juga akan kesulitan membuat database-nya, gitu ya. Kalau seperti ini kan ada anggota buku peminjaman, gitu ya. Nah, anggota buku peminjaman ini nanti di sini kita bisa lihat di sini ada one to many. Nah, tinggal pergi ke sini Oracle Modeler ini. Nah, kita buat database-nya, gitu ya. Nah, database-nya apa? Nanti ada tabel buku, ada tabel apa itu? Apa ini ya? Ada tabel buku, ada tabel minjaman, ada tabel apa? Anggota, gitu ya. Nah, kalau kamu ini tabelnya apa kan nggak tahu, ya kan? Jelas ya? Jadi database-nya masih kurang spesifik. Ini kamu ya masukkan saya ini hilang ya sampai sini sampai 1-2 ini hilang. Jadi get sendiri, set sendiri gitu ya use case-nya. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, ini nanti kalian perbaiki. Ini dispesifikkan inputnya itu berupa apa, gitu ya. Inputnya apakah integer, float, uang itu loh ya. Nah, kemudian di sini controllernya nggak boleh hanya satu begini mengatur. Nanti kalau mengatur begini, saya khawatir nanti kamu buat controller, membuat controller satu tapi dia mengendalikan semua, nanti jadi terlalu besar kelasnya, gitu ya. Jadi kalau nambah ya ini namanya C pinjam atau C apa tadi kalau punyamu Tambah. nah, gitu ya, C tambah, C laporan, C ubah, gitu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, kalian perbaiki seperti itu. Nah, ini saya belum bisa memberikan review terhadap atribut dan seterusnya karena masih kurang anu ya, kurang spesifik menurut saya ini ya. Jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Nanti sudah ada atribut apa, sudah ada kelas-kelas yang spesifik, nah baru kita bisa review lagi, gitu ya. Nanti saya buatkan tugas lagi, hari Senin kalian submit lagi, gitu ya. Iya, Pak. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Ini apa ini? Sign up. Saya tidak mau ke sign up lainnya ya. Melihat daftar chat. Oke. Member berada di halaman. Sistem menampilkan daftar chat berdasarkan chat terbaru. Oke. Ini membuka halaman chat. Oke, get all chat. Oke. Nah, ini. Get all chat. Nah, ini gini ya. Pertanyaannya begini pertanyaannya bagaimana saya tahu chat yang tampil ini punyanya si member tertentu. Nangkep enggak? Ini mana kelompok 7? Ada kelompok 7? Kelompok 5, Pak. Kelompok berapa? 6 ya? 5, sorry. 5, Pak. Iya. Kelompok 5. Tolong direspon ya. Iya, Pak. Kalau kamu buka chat kamu, gitu ya, bisa tidak kamu melihat chatnya orang lain? Bisa, Pak. Enggak, sesuai dengan chat yang kita buka, Pak. Iya, berarti kan yang tampil kan hanya chat yang buat kamu, gitu ya, atau kamu yang ngirim kemana, gitu kan? Iya, Pak. Benar. Nah, pertanyaannya, entity ini, chat ini menyimpan punya kamu aja atau punya semua member? Punya semua member, Pak. Nah, kalau kemudian di sini get all chat begini, kira-kira tampil semua atau punya kamu saja? Tampil semua, Pak. Nah, ya, jelas ya? Iya, jelas. Nah, jadi nanti di sini dikasih parameter gitu ya, ID member atau apa begitu ya. Terus ini jangan terlalu polos begini. Ya, ini terlalu polos main flow-nya karena
menampilkan chat ID gitu ya. Nah, mungkin di sini ada verifikator di controllernya, apakah ini ID-nya benar, membernya gitu ya. Terus apa misalkan, ini kan nggak ada alternate-nya ya. Ini ada atau enggak ini? Alternate juga. Nah, ini ada di sini, tapi di gambarnya kok nggak ada ya. Nah, ini perlu diperbaiki ya. Kalau perluasan memang tidak perlu digambarkan ya. Perlu tidak ya. Saya belum pernah gambar sequence yang ada perluasan, gitu ya. Nah, ini Pak. kalau tidak dapat chat, berarti kan di sini ada alternate ya. Ada apa itu? Ada frame, gitu ya. Ya, ada kotaknya, Pak. Ada frame. Nah, ini kondisi true-nya ini menampilkan, kondisi false-nya menampilkan ini kan. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, jadi ini get all chat, ini nanti dikasih parameternya membernya ini, gitu ya. Dia kan sudah login kan? Nah, pasti dia punya ID member kan? Session, semacam session gitu loh. Iya, Pak. Nah, ini kemudian di sini jangan lupa dikasih member, karena kan jangan langsung tapi dikasih pengecekan di sini ya, di alternate-nya ini, apakah member yang diisi itu valid atau tidak, kan begitu ya. Nah, jika valid, maka get all chat ini ya, dari chat ini yang parameternya adalah ID dari parameter ini. Jelas ya Mas ya? Pak, Dan untuk alternate-nya yang bagian entity-nya dikasih member juga ya, Pak ya? Kenapa? Ya, pada bagian entity-nya dikasih member juga berarti ya, Pak ya? Ya iyalah, namanya entity itu kan nyimpen semua toh Mas. Oke, Pak. Baik, Pak. Kalau kita buat database gitu ya, database apa misalkan di sini. Kamu sudah pernah pakai ini belum, Rek? Kamu generasi di basis data yang sudah pakai ini atau belum? Dulu sempat pakai, Pak, cuma enggak Ya, sistem basis data sudah pakai ini belum? Sempat, Pak. Oh ya, berarti sudah diajari ya? Sudah, Pak. Nah, di sini kan ada entity apa berarti? Chat, ya. Nah, atributnya kan bisa ditambah nanti di sini. Apa? ID, gitu ya. Misalkan. Terus apa? Tanggal atau time, gitu ya. Send, gitu ya. Misalkan loh ya ini. Time. Fit, gitu ya. Terus apa? From, gitu ya. To, gitu ya. Misalkan ini. Message. Oke. Nah, ini kan. Oh, membernya belum ada ini. Sorry. Oh, ini sudah ini. From to-nya ini sudah ini. Nah, berarti kan yang ada di sini nanti ini kan berarti ID member. Nah, ID member nanti kan berarti diselect dari sini kan. From atau to yang mengandung parameter ini. Jelas ya? Jelas, Pak. Membalas chat. Mengetikkan. Ini gini loh Mas, ini nggak perlu ya. Langsung mengirim chat parameternya apa? String gitu ya. Nangkep ya? Nangkep, Pak. Parameternya string, tipenya teks, tadi teks, terus kepadanya jangan lupa gitu ya. Nah, ini muncul di sini tapi di sini nggak ada, kan aneh ya. Nangkep ya? Ini kan kamu muncul dalam teks berkas nomor tujuan. Nah, di sini mestinya juga begitu. Kayak di punya saya kemarin kan ada, nah ini ya. Nah, sepertinya kamu belum menyesuaikan dengan yang format yang baru ya. Ini sepertinya masih format yang kelas diagram yang saya buat sebelumnya yang
sequence diagram yang belum saya revisi. Jelas ya? Nanti ini direvisi ya. Kamu Iya, berarti Pak. belum melihat. Kamu sudah melihat video yang saya kirim belum? Sudah, Pak. Nah, Di terus videonya sudah diperbagi belum? di Belum ya? bagian apa? View-nya sama ini Create-nya parameter nggak ada juga ini kan? Mesinnya kan harusnya pakai create ini. Ya, baik, Pak. kalau begini kan, ini masih format sequence yang lama yang kemarin, gitu ya. Nah, ini saya kemarin miss ini controller, ini bukan view gitu ya. Makanya ini saya anggap ini view gitu, makanya nggak ada create-nya, nggak ada metode-nya. Padahal mestinya kalau kelas, controller, atau entity itu harus sebuah method. Ya, ini nanti kamu perbaiki ke versi yang baru ya. Ini sudah benar ini. Kurang parameter gitu ya. Kalau ini yang masih, kasih parameter, Pak. ini Parameter masih di salah sini. ya. Sama ini, jadi entity-nya kurang nih ya. Nanti mengetikkan chat, berarti kan mengirim chat gitu ya. Nah, kamu ngirim chat kemana? Kalau nomornya belum terdaftar ke WA, pertanyaannya bisa tidak? Kan nangkep maksud saya ya. Berarti kan di sini ada user nanti, user atau member, namanya entity-nya, tapi jangan sama dengan aktor ya, bingung nanti ya. Database user gitu aja. Jelas ya? Kamu Jelas, Pak. pernah nggak WA ke orang lain yang nggak install WA? Apa yang terjadi? Kan kirim SMS kan? Enggak, iya, Pak, kirim SMS, Pak. Makanya. Nah, ini belum benar ini ya. Nanti kamu mengirim chat itu, melihat ini ya, yang mengirim chat atau membalas itu ada pengecekan ke usernya, gitu ya. Jika tidak terdaftar maka kirim SMS kan, begitu kan ya? Apa ya, kamu keluarkan saja di sini alternate kirim SMS gitu aja. Atau kamu ke boundary lagi, tapi nanti kamu repot untuk membuatkan sistem SMS-nya ya. Untuk kamu kasih alert saja, ini belum terdaftar dah, gitu aja. Anggap ya. Iya, Pak. Nangkep ya, salahnya nangkep ya. Kelasnya belum buat ini ya. Kelasnya udah, Pak, di bagian bawah, Pak. Oh, tadi kelompok satunya belum saya lihat kelasnya deh. Ya, alam membernya belum lengkap. Ya, ini kamu lengkapi dulu ya, kamu betulin dulu, nanti baru kita revisi atau review kelas ya kamu ya. Ya, Pak. Siap. Kelompok 7. Makasih, Pak. Kenapa? Terima kasih. Oke, sama-sama. Apa ini kemarin? Ini kayaknya futsalan itu ya. Ini lebih kecil lagi tidak bisa, Mas? Segini gitu ya, supaya saya tidak bisa baca. Kecil banget lu. Mana nih? Amin, Agung, Hafid. Terlalu kecil ya, ini agak susah ini bacanya ya. Apa ini, Mas? Sela Praga. Tolong direspon. Ini buat apa ini? Use case apa ini? Membuat turnamen gitu lah. Iya, Pak. Oke. Aktornya siapa? Admin. Iya, Pak. Oke. Judul, waktu, poster, tempat. Poster itu dalam bentuk apa? Gambar gitu, Pak? Iya, Pak. Foto, Pak. Foto ya. Oke. Nah, ini sama ini. Ini metode atau bukan ini? Itu masih pakai yang lama ya. cara Bapak yang kemarin ya, Pak. Yang lama itu yang belum direvisi ya. Iya, Pak. Nah, ini nanti kamu ganti create ini ya. Create, kemudian jangan mengisi ya, meng-create dulu ya. Jadi kalau punya kamu ini berarti belum ada objeknya sama sekali ya. Kalau buat turnamen berarti judulnya, sebentar, judul itu kenapa jadi kelas, saya tanya dulu. Ini kamu over specification ini. Judul, poster, tempat, waktu, ini kenapa menjadi kelas entity? Apa bedanya entity dengan atribut, saya tanya. Bingung ya?
Nah, mestinya ini apa ini? Mestinya cukup namanya entity-nya apa? Turnamen, Pak. Nah, nah, judul, poster, waktu, tempat ini adalah apa? Atribut Atribut dari turnamen, Pak. jelas ya? Jadi Jelas, Pak. entity-nya satu aja, turnamen gitu ya. Lapangannya, turnamen itu pakai lapangan enggak kira-kira? Pakai, Pak. Nah, terus kira-kira perlu entity lapangan tidak? Oh, di situ pakai tempat, Pak. Tempat. Ah. Mana ini? Ada nggak? Ada lagi nggak yang tempat? Kamu ngomong tempat, nggak ada lagi itu tempat. Nanggep ya? Kalau kamu bilang lapangan itu tempat, mestinya di bawah-bawah ini juga ada entity. Nah, nggak konsisten ini kamu. Jelas ya, Mas ya? Iya, Pak. Jelas. Jadi tempatnya di mana untuk turnamen? Mana tempat parkir kan? Gitu ya. Nah, jadi kalau di sini ada lapangan, sudah membuat lapangan di sini, maka di atas seterusnya juga apa? Lapangan. Jelas ya? Jadwal. Nah, jadwal juga perlu ya. Ini karena nanti khawatirnya kalau pas turnamen ada yang pesan gimana? Nah, ini Baik, terserah mau dipakai jadwal atau dipakai lapangan ya, atau dua-duanya juga boleh gitu ya. Yang jelas pada saat membuat pos turnamen, ini kan lapangan harus kosong, ya kan? Jadwal harus kosong. Jelas ya? Iya, Pak. Nah, berarti kan ada pengecekan di sini ya. Ini apa ini? Tunda. Tunda itu gimana? Itu Mana ya? alternatifnya, Pak. Nah, ngapain admin menunda ini? Maksudnya gimana? Kalau membuat turnamen dengan menunda turnamen itu sesuatu yang sama atau beda? Menunda itu berarti sudah ada turnamennya kan? Iya, Pak. Menunda itu kan berarti kan mereschedule, mengubah jadwal, jelas ya? Iya, Pak. Nah, jadi ini salah ini. Jadi turnamen nanti ada entity turnamen, ada entity apa? Jadwal, ada entity lapangan, gitu ya. Terus Iya, Pak. ini bukan di sini. Ini adalah alternate ketika membuat turnamen tadi gagal. Jelas ya? Nah, misalkan kamu masukkan waktu dan tempat, tadi waktu dan lapangan atau jadwal, gitu ya. Nah, sebelum menyimpan ke jadwal atau ke turnamen, gitu ya, itu kamu harus cek dulu ke jadwal apakah sudah ada atau belum, kan begitu kan? Nah, kalau sudah ada nanti tampil pesan di sini. Tidak bisa membuat turnamen karena jadwal bentrok. Jelas ya? Iya, Pak. Kok lemes gitu? Jelas apa Jelas, Pak. Ya memang begitu Mas, agak ribet ya. Tapi ya memang begitu. Ya, jadi kamu salah ini ya, salah membuat alternate ini salah. Tunda itu use case sendiri, jelas ya. Jadi nanti menjadi use case sendiri. Gitu ya. Parameternya apa? Parameternya adalah kode turnamen dan jadwal yang baru, kan begitu ya. Nah, nangkep ya? Baik, Pak. Tapi nanti use case sendiri, jadi sequence sendiri, gitu ya. Nah, ini juga begitu. Lapangan, ngisi lapangan dulu deh. Yang pesan itu mana Mas? Kok ada tiba-tiba ada turnamen? Pemesanannya mana? Ini lapangan khusus turnamen atau? Oh ini booking ini. Nah ini cari lapangan ini maksudnya gimana ini? Kenapa jadi anu sendiri? Ini nanti jadi extend gitu tak? Cari lapangan atau cari jadwal? Cari lapangan kan kamu cari, lihat-lihat. Nangkep maksudnya. Agak ambigu ya, nanti kamu betulkan. Cek jadwal gitu maksudnya ya.
booking. Nah, ini kurang anu ya. Mestinya tidak bisa langsung hasil. Oh, ini ada cek ketersediaan ya. Jam, tempat. Nah, gini loh Mas. Lapangan ini isinya sebetulnya bukan jam ya. Lapangan itu isinya ya lapangan. Jadi kode lapangan atau namanya A, B, C gitu ya. Terus harganya berapa, terus apa kelengkapannya apa, rumput sintetisnya seperti apa misalkan gitu ya. Nangkep ya? Nangkep atau enggak nangkep penjelasan saya ini? Nangkep Pak. Iya, jadi kamu jelaskan lapangan itu jangan digabung dengan jam, karena salah nanti kamu. Mestinya di sini bukan begitu, tapi apa jadwal kan? Kalau mau booking kan berarti cek booking, cek jadwal gitu kan? Nah, jadwal itu isinya apa? Isinya adalah jam dan lapangan, gitu kan? Ketersediaannya lapangan pada saat jam itu kan begitu ya? Ini atributnya lapangan apa sih? Ada enggak nanti atributnya jam? Nah ini loh kecil banget Mas, saya tidak bisa baca ini. Ya, loh kurang lagi. Gitu loh. Nah nanti diperbaiki ya, supaya saya jelas gitu ya. Baik, Ini Pak. ada apa ini? Banyak sekali nih controllernya ini. Ini apa ini? Pelunasan. Pelunasan. Bingung ini. Nggak bisa tak baca. Pelunasan itu maksudnya bayar itu Mas? Pembayaran gitu ah? Iya Pak, bayar DP. Berarti kan dia sudah punya kode booking kan? Iya. Nah, berarti kode bookingnya kan dimasukkan di sini kan? Ini aktornya kok ada 2, ini buat apa? Ini pokoknya kalau aneh begini, ini logik kamu terlalu kompleks gitu ya. Kamu berpikirnya terlalu jelimet gitu ya. Nah kalau pelunasan ya cukup masukkan kode booking kan? Masukkan kode booking, kemudian controller pelunasan mencari ke mana? Booking atau pada saat booking tadi mana? Ini naik turun bingung saya. Turnamen. Booking alat. Nah ini kan nanti menyimpan ke booking toh. Ke booking atau ke pembayaran? Pembayaran, Pak. Pembayaran. Berarti nanti kamu pada saat pelunasan berarti pakai entity pembayaran juga ya? Cek pembayaran gitu ya, Pak. Bukan, ini kan tetap apa tadi? Pembayaran ya? Apa? Lunasan itu ya. Kontrolernya tetap pelunasan atau pembayaran. Nah, entity-nya di sini entity pembayaran tadi gitu loh. Berarti bersifat ngupdate kan? Iya, Pak. Nah, kalau ini kan create. Ini nggak jelas lagi pembayaran DP ini maksudnya apa? Ini kan method ya, kamu ngaco ini Mas. Coba nanti kamu lihat lagi video saya ya. Hari ini tapi nggak ada, tadi sudah direcord ya. Intinya kan tinggal nambahin itu aja, nggak terlalu rumit ya. Jadi gini loh Mas, setiap yang ada di sini 1, 2, 3 apapun itu, ini selalu ada method, kecuali yang ada di boundary. Jelas ya Mas ya? Jadi nggak ada ceritanya cuman parameter begini, nggak ada. Yang ada itu sebuah method disertai parameter, gitu ya. Nah, kemudian hasilnya apa? Hasil ini kemudian akan dibaca oleh ketika ada if di dalamnya akan dibaca di sini, gitu ya. Nah, kalau punya kamu kan nggak jelas ini. Ini jelas ya. Ini siapa sih yang kerjain ini? Kayaknya orangnya beda ya.
Ada yang pakai method, ada yang lempeng gitu. Nggak pakai method. Mana tadi? Yang saya salah. Mana ya tadi ya? Nah, bukan. Nah ini loh. Ini apa ini? Ini method bukan? Kan aneh ya. Kalau method itu udah kurungnya, gitu ya. Nah, jadi ini create ini namanya, bukan pembayaran begini, tapi create pembayaran, gitu ya. Membuat pemesanan atau ya, kalau saya loh kayak saya ya, terserah kamu sih. Kalau saya namanya booking, berarti ini entity-nya adalah booking, gitu ya. Nanti pas pelunasan ya pakai entity booking tadi, gitu ya. Kan pembayaran itu kan hanya istilah, istilah memberikan uang untuk transaksi sesuatu. Tapi kan sebetulnya dia melakukan apa? Pemesanan atau booking, gitu ya. Jelas ya? Ini PR kamu banyak ini Mas, sepertinya ya. Nanti Ya, sementara yang simpel dulu deh, pemesanan dulu kamu clearkan ya. Pemesanan sampai pelunasan ya. Kalau turnamen apa nanti itu selanjutnya saja. Nangkep ya? Halo? Iya Pak. Ya. Nanti yang di misalnya Senin kan mepet ya. Nah, kamu fokus sama tadi pemesanan, terus pelunasan gitu ya. Terus sama yang lapangan tadi yang pokoknya yang inti-inti ya. Kalau turnamen itu kan value added karena anggotanya banyak makanya harus ditambahinnya begitu ya. baik Pak. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 login nggak perlu. Nah, ini sebaiknya dipindah ke sana ya. Jadi boundary itu kalau bisa di kiri gitu ya. Jadi ya tidak apa-apa sih ada yang begini juga, tapi biasanya lebih mudahnya itu di kiri. Jadi boundary semua di kiri, kemudian controller, kemudian apa entity, gitu ya. Nah ini input data ini juga aneh ini ya. Ini mestinya create atau apa. Nah ini parameternya juga nggak jelas. Upload comic ini di view nggak ada ini ya. Nggak ada method view kecuali view-nya sebuah kelas. Nah, biasanya view itu kan halaman HTML ya. Nah, dia mengisi apa? Itu harus dijelaskan di sini. Ini mana yang kelompoknya nggak ada respon? Asyar, Sandi, Hanif. Ya Pak. Pada saat membuat komik, itu isiannya apa kan begitu ya? Komiknya itu berupa apa? PDF kah? Halo? Iya, Pak. Ya, ini nggak jelas ya. Ini tambah data atau upload komik. Nah, Iya. kalau saya nggak begitu ya. Kalau boundary itu biasanya ya langsung begini. Data apa saja yang dimasukkan oleh komikus ke dalam layar ini. Terus ini sampai ke bawah ya. Nggak ada ini. Ini sampai ke bawah. Karena kalau begini, gagal diupload ini berarti ini objeknya beda. Halamannya ini destroy buat lagi. Tapi aneh. Nangkep ya? Jadi ini dia hidup lifeline-nya ini lebih panjang daripada controller dan entity. Perkara nanti di sini ada boundary lagi tidak ada masalah. Tapi ini tetap hidup. Jelas ya? Nah, ini data apa yang diisi, kemudian dikirim gitu ya. Nah, ini bukan upload ya. Create saja gitu ya. Karena upload itu kan bahasa manusia ya. Nangkep ya? Tapi bahasa teknisnya itu kan create kan. Nama metodenya kan nanti jadi create. Create comic gitu kan. Nah, parameternya nggak ada, harus kamu lengkapi. Nah, ini input data. Jika berhasil, kenapa ini gagalnya? Kenapa ini? Halo? Halo, Mas? Mungkin formatnya salah, Pak. Format gambarnya salah. Tipenya? Ya mungkin.
Ya kamu jelaskan nanti di sini ya. Jadi ini loh, kalau input data ini kemudian alternate-nya begini, ini nanti yang melakukan validatornya itu adalah database, bukan controller. Tapi kalau terkait dengan tipe, terkait dengan apa, mestinya di sini, gitu ya, di sini atau sebelum, jadi sebelum upload ini lakukan cek gitu ya. Apa ya? Ya bisa sih dibuat seperti itu ya. Dikasih di sini juga boleh cek tipe itu tapi miliknya ini ya. Miliknya entity ya. Terlalu anu ya. Terlalu general, jadi agak susah membayangkan. Terus apa lagi nih? Menampilkan komik. Menambah atribut komik. Saya bingung ya. Komik dengan atribut komik itu apa maksudnya? Atribut komik itu Pak kan kayak ada Jelas suaranya pelan, nggak dengar saya. oh ya Pak. Halo? Cek Halo. halo cek Ya. Pak. Apa? Atribut kan itu Pak di apa namanya? Di komiknya itu ditambahin sinopsisnya, genrenya, thumbnailnya gitu Pak. Ya, pada saat membuat ini apakah tidak mengisi? Anggap maksudnya ya. Mestinya kan genre dan seterusnya kan ada di sini semua kan. Baru dikirim, disubmit. Nah, kalau maksud kamu ini, mestinya ini update atau ubah. Nangkep ya? Ini create komik. Nah, kalau create komik berarti ya dilengkapi. Kayak kamu mendaftar itu, Mas. Oh, saya mau membuat user. Nah, parameternya apa saja? Inputnya. Nah, saya mau membuat komik ya, mestinya dilengkapi nih. Apa saja tadi? Sinopsis, genre, thumbnail semua ada di sini. Iya kan? Iya, Pak. Pertanyaan saya, komik dengan atribut itu beda kelas kah? Nah, ini jelas ya, Rek, ya. Nah, ini kan atribut kan ini toh? Iya, Pak. Artinya kan kelasnya sama toh? Entity-nya. Nah, kenapa create komik kok nggak sekalian dilengkapi atributnya? Kan aneh. Lengkap ya? Kenapa? Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti kamu betulkan yang ini, create atau tambah, atau ya kamu ketiklah di situ apa saja atributnya, kemudian di sini create komik gitu ya, dengan parameter bla bla bla, gitu ya. Nah, kemudian di sini simpan, gitu ya. Kemudian di sini yang mana tadi? Mana sih? Nah, ini bukan atribut komik, ya. Ini mengubah Update aja, Pak. Nah, mengubah data komik, gitu ya. Nah, kalau ini kan nambah, ini ubah, kan begitu kan? Iya, Pak. Nah, ini kalau ubah berarti kan kamu harus prekondisinya harus sudah berada di halaman komik tadi, komik yang dipilih, nangkep ya. Jadi bukan begini, tapi dia sudah berada di halaman apa? Komik ini mau tak ubah, nangkep ya? Iya, Pak. Nangkep apa enggak sih kamu? Kayak kita ini loh. Loh ini loh. Ini ya, tak ubah. Terus, ini kan. Nah, berarti kan sudah berada di halaman ini. Artinya kan komik yang mau diubah kan sudah ada isinya. Ya. Kalau create kan kayak gini. Nah, tampilan berada di halaman itu, kemudian menampilkan halaman ini diisi. Tapi kalau ngubah, berarti kan dia sudah berada di mana? Di halaman view komik. Jelas ya? Bukan view tambah atribut, gitu ya. Ini juga begitu, kontrolernya diubah. Controller ubah komik. Oke ya, jelas ya? Jelas, Pak. Terus valid-valid ini apa maksudnya? Itu Pak, kalau jadi
kalau misalnya ada yang salah formatnya gitu Pak, kalau misalnya nambah sinopsisnya berhasil berarti formatnya sesuai, kalau enggak berarti invalid gitu Pak. Salah format itu seperti apa? Di mana pengecekan formatnya itu di mana? Di create ini. Kamu harus pikirkan loh nanti cara mengecek formatnya itu di mana. Gitu ya. Kalau saran saya, ini sebelum create ini ada metode cek gitu ya. Cek sinopsis gitu ya. Cek format sinopsis gitu ya. Oh, Atau iya. di sini, di dalam create ini, diimplementasi dari create ini. Gitu ya. Ini loh Mas, kalau saran saya, ini pada saat menyimpan, itu kan bisa jadi ada komik lain yang sudah di-input. Nah, itu kan belum ada di sini. Nangkep ya? Misalnya lupa tadi sudah nginput komik A, terus sejam lagi nginput lagi. Bisa tidak? Kan nggak bisa toh. Nah, itu yang saran saya menjadi alternate daripada apa itu, kan mungkin ya, nggak mungkin kan susah ya. Jelas ya Mas ya? Iya Pak, paham Pak. Jadi cek dulu di sini sebelum create di dalam input ini atau create komik gitu ya. Nah, ada checker di sini. Gitu ya. Oh, ini royalty ini apa ini? Sistem menampilkan. Ini mengecek saja ya. Iya Pak, mengecek aja. Komikusnya hanya memeriksa gitu. Nah, ini sama ini. Ini siapa yang ngecek ini parameternya apa, kan nggak ada tuh. Kamu cuma create. Royaltinya siapa? Jelas ya? Jelas tuh, bingung? Royalti itu kan nanti kalau kita buat entity kan berarti kumpulan royalti dari komikus-komikus. Iya kan? Iya Pak. Nah, yang dimasukkan di sini kan masa royalti. Yang dimasukkan kan ID komikusnya toh. Oh iya Pak. Mantap ya? Mantap. Nah, jadi ID komikus akan diteruskan create ID komikus. Nah, ini lihat ini bukan lihat ya. Jadi ini create tetap ya. Ya, karena ada create-nya gitu ya. Kan dia objek baru kan? Objek baru tapi milik komikus. Nangkep ya? ID-nya komikus ya. Jadi yang jadi objek di sini adalah select, nangkep ya? Select from royalty where ID sama dengan ID komikus. Dia akan jadi objek ini royalty. Jelas ya? Jelas Pak. Jadi bukan lihat jumlah, nangkep ya? Kan nanti ada metode, ada apa atributnya toh Mas? Ada atribut jumlah royalti, gitu kan? Iya Pak. Jadi bukan metode. Kalau metode ini kan berarti kan kamu seolah-olah mendapatkan nilai atribut dari objek ini, gitu loh. Nah, kalau lihat jumlah royalti ini mestinya bukan royalti tapi entity apa kok? Komikus. Jelas ya? Jelas tuh bingung? Jelas Pak. Kayak kamu get name. Nah, itu berarti kan objeknya apa? Mahasiswa kan? Iya Pak. Kalau kamu ini nyebutnya royalti, berarti ya create saja, gitu kan? Nah, pertanyaannya, royalti di sini apa sih? Koin atau royalti? Royalti Pak, bukan koin. Oke, sebentar. Komik ini komikusnya di mana? Oh, di kreator Pak. Di mana? Kelasnya mana? Ini. Ngasih nama, iya Pak, kreator Pak. Ini sama komik ada hubungan tidak? Harusnya ada ya. Nah, kan aneh kan ya. Mestinya komik ini dibuat oleh siapa? Kreator kan? Berarti ini harus ada member di sini. Iya kan? Nah, atau kalau kamu melihat dari perspektif kreator berarti ya mestinya nggak begini ya. Ini jadi bingung kayak gini nih. Ya, kreator itu sama dengan user ini ya. Jadi siapa namanya? Nangkep ya?
dan seterusnya. Nggak kayak gini. Nangkep apa enggak nangkep kamu? Apa namanya? Penulis. Oh, di perpus saya ada nggak ya? Ya intinya penerbit penulis itu kan atributnya kan nggak begini ya, atributnya siapa namanya gitu ya, penerbitnya apa gitu ya. Nah, nangkep ya Mas ya, kayak user ini loh. Iya Pak. Ini di sini nanti ada kreator, tipenya kreator gitu kan, tipenya kelas kreator. Jadi komik ini dibuat siapa? Si kreator. Nah, kalau kepingin tahu karyanya apa ya, berarti kan tinggal menselect di sini kan, get per kreator misalkan kan bisa tuh. Nangkep ya? Kalau ini kan kebalik ini perspektifnya kebalik ini. Nangkep ya? Jadi objeknya komik dia memiliki pembuat namanya kelas kreator. Nah ini belum ada controllernya ya. Nanti ditambahkan ya. Iya belum Pak. Jadi controller ini C membuat list itu nanti ada di sini kayak punya saya tadi ya. Nah, jadi kalau punya kamu ada C berapa tadi? C-nya ada berapa? Buat list, komik. Nah, ini nggak boleh ya. C komik ini nggak jelas ini ya. Harus jelas ini. Mau apa ini? Ini mau apa? Yang atas atau yang bawah ini? Bingung saya. Yang membuat apa? Jelasannya ini ya. Ya. Unduh komik ini. Nah, ini namanya use case-nya ya. C unduh komik. Jelas ya? Yes, Pak. Jadi bukan berdasarkan entity, jelas ya. Kalau punya saya ini kan berdasarkan use case. Use case-nya apa? Peminjaman. Nah, C pinjam, C peminjaman terserah. Nanti ada C pengembalian sama. Di dalam tapi saya belum buat ya. Di dalam pengembalian bisa jadi nanti ada kelas diagram yang menggunakan peminjaman atau buku atau anggota. Jadi di bawah nanti akan ada kelas. Nah ini kita bisa buat stereotype controller. Oh sorry. Harus pakai stereotype ya. Nah, C pengembalian. Jelas ya. Bahas mengembalikan itu seperti apa mekanismenya. Nah, nanti dijelaskan di sequence. Nah, baru bisa jadi nanti ada hubungan ke mana? Ke peminjaman. Misalkan. Ya, nah, misalkan begini. Jelas ya? Nanti bisa seperti ini. Kalau perlu sama anggota ya bisa jadi pas mengembalikan mengecek anggota berarti ada asosiasi dengan apa anggota misalkan. Jelas ya Re ya? Jelas atau bingung? Nah, misalkan begini, bisa jadi seperti ini. Nah, setiap controller akan menjadi kelas sendiri. Jelas ya? Oke. Kelompok 4 ya, belum kelompok berapa ya? Kayaknya nggak nutup ya. Udah mau Jumatan kalian ya. Nah nantilah kelompok berapa yang belum Rek? Kelompok 1, 2, 3 ya? Nggak ada yang kelompok 1. Ya kira-kira seperti itu ya. Nanti hari Selasa giliran yang belum saya review ya.
Jelas ya, Rek, ya? Yes, Pak. Oke, saya stop dulu recordingnya.